ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Baitur Rahman rahimahullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Allah masih memberikan hidayah kepada kita untuk datang ke masjid bersama-sama berjamaah salat Isya, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan salat tarawih. Kemudian marilah kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Kita memperbanyak membaca selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kita berdoa semoga kita diperkenankan oleh Allah untuk bergabung dengan barisan Rasulullah, untuk layak diakui sebagai umat Rasulullah dan berhak mendapat syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian, sebelumnya mohon maaf, sedianya yang mengisi tadi disampaikan adalah Ustadz Kiai Haji Syahrudin Arsyad, namun beliau berhalangan hadir, sehingga kalau tidak ada air debu jadi gitu ya. Tidak ada air debu jadi. Kalau tidak wudu berarti ya tayamum. Nah, Bapak Ibu sekalian, temanya tadi keberkahan bulan Ramadan. Kalau Ustadz Subhan kemarin tentang keutamaan bulan Ramadan. Nah, sekarang kita keberkahan bulan Ramadan. Kita sudah sering mendengar kata-kata berkah, barokah, barokallah, dan biasanya kita ucapkan kalau ada pernikahan biasanya. Doanya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Berkah juga sering digunakan apalagi sekarang Ramadan. Itu muncul sekali kata-kata berkah Ramadan, Ramadan berkah. Sebenarnya apa makna al-barokah itu apa? Makna berkah itu apa? Kalau berkah itu sudah diadopsi bahasa Indonesia jadi berkah. Asalnya al-barokah. Kalau secara bahasa al-barokah hiya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, atau al-khair al-mustaqim, kebaikan yang terus-menerus dilakukan. Artinya tidak hilang-hilang, jadi tetap terus. Nah, kenapa Ramadan disebut bulan yang berkah? Karena kita tahu di bulan Ramadan itu kebaikan dilipat gandakan, bertambah-tambah kebaikan. Ramadan bulan dilipat gandakan pahala-pahala. Yang sunnah jadi pahala wajib, yang wajib beratus-ratus sampai tak terhingga. Itu berkahnya Ramadan. Kemudian Ramadan berkah karena Ramadan ada Lailatul Qadar, dan itu lebih baik dari 1000 bulan. Artinya Ramadan berkah karena kesempatan untuk berbuat baik dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di hadis Rasulullah itu menjelaskan pintu-pintu surga dibuka, futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Itu mengindikasikan, menunjukkan bahwa tidak ada alasan lagi untuk tidak berbuat baik. Sudah diberikan kesempatan seluas-luasnya. Bahkan jam kantor pun menyesuaikan. Nah, itu ya. Jam kantor menyesuaikan. Yang awalnya setengah 8 sampai jam 5, sekarang setengah 8 sampai setengah 4. Memberikan kesempatan supaya cepat pulang ke rumah, banyak beribadah di rumah, buka berpuasa di rumah. Artinya semua kesempatan berbuat baik dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran disebut kitab Al-Mubarak, yang diberkahi karena setiap huruf Al-Quran itu mengandung kebaikan. Berlipat-lipat ganda kita baca satu huruf, apalagi kita membacanya di bulan Ramadan.
Ibu bapak jamaah sholat isya dan sholat tarawih rahimakumullah. Namun orang banyak tahu tentang berkahnya Ramadan. Orang sangat hafal ditanya Ramadan itu istimewa. Namun kenapa banyak orang yang gagal beribadah di bulan Ramadan, gagal mendapat kemuliaan di bulan Ramadan? Sampai Rasulullah mengatakan kam min shaimin. Nah, ini kita sudah hafal semua ini. Kam min shaimin, banyak orang berpuasa. Berarti kan banyak, mayoritas. Laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Dia tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Berarti dia gagal mendapat kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Dan puncak balasan kebaikan di bulan Ramadan salah satunya adalah mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah, apa kira-kira penyebabnya Bapak Ibu sekalian? Kalau ditanya kenapa banyak orang yang tadi gagal di bulan Ramadan, ada beberapa sebab. Karena waktunya singkat, kita bahas 3 saja pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama, ini sebagai pengingat bagi diri saya sendiri juga. Kenapa orang banyak gagal? Padahal dia sudah merencanakan, nanti saya akan rajin di bulan Ramadan, nanti saya akan khatam 3 kali, 5 kali, 4 kali, nanti saya akan infak sekian juta, nanti saya akan sedekah takjil dan sebagainya. Namun itu tidak terlaksana, atau kalaupun terlaksana itu hanya sehari 2 hari, paling banter 1 minggu. Padahal Ramadan itu 1 bulan penuh, dan 1 bulan itu kita dituntut ritmenya itu semakin meningkat, bukan semakin menurun. Puncaknya nanti di 10 hari terakhir kita semakin naik. Ibaratnya mesin itu kita kekuatan penuh nanti di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Nah, penyebab pertama jamaah sekalian adalah lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terlalu optimis pada kekuatan diri kita sendiri. Kita mengaku kita sehat, alhamdulillah selama ini kita rajin jamaah, rajin baca Quran. Kita terlalu percaya diri sampai-sampai lupa memohon kepada Allah, lupa tawakal kepada Allah, sehingga semua rencana yang disusun tiba-tiba berantakan. Pengen tilawah nggak jadi, ada acara. Pengen takjil nggak jadi, banyak alasannya dan sebagainya. Nah, itu bisa jadi sebabnya adalah kita lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sibuk merencanakan target-target, ikhtiar kita andalkan, tapi kita lupa bahwa semua yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar wajib harus iya, tapi yang paling penting kita harus meyakini yang mengizinkan kita berikhtiar, yang menghendaki kita beribadah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum kita bekerja, kalau Bapak Ibu ditanya, tawakal itu di akhir atau di awal? Tawakal itu di awal pekerjaan atau di akhir pekerjaan? Tawakal itu ya di awal, di tengah dan di akhir. Terutama di awal. Sehingga ketika kita mulai keluar rumah, doa pertama kali apa Bapak Ibu? Nah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita belum mulai bekerja itu baru keluar rumah. Artinya, begitu juga ketika kita masuk di bulan Ramadan, kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengizinkan kita bisa tilawah, kita bisa bangun malam sahur adalah Allah. Makanya Bapak Ibu, kita sering-sering baca doa yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat Mu'ad, yaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada seorang ustaz, beliau pernah muncul di TV gitu ya. Beliau pernah bercerita, suatu majelis pernah menceritakan, beliau itu kalau mau ceramah Bapak Ibu sekalian, itu selalu berdoa kepada Allah. Misalnya beliau ceramahnya habis isya, pas sujud, ya pas sholat, pas berdoa itu beliau berdoa, ya Allah, bimbinglah lisanku ya Allah, supaya aku tidak salah ngomong, tunjukinlah aku ya Allah. Dan alhamdulillah itu lancar.
Nah, pernah beliau lupa berdoa seperti itu, tertarik percaya diri, udah pengalaman ceramah, tiba-tiba blank Bapak Ibu. Ceramah itu beliau nggak nyaman, padahal udah sering itu, ini nggak nyaman. Nah, itu tadi lupa. Satu kisah lagi, orang lupa bertawakal ya. Kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika beliau sakit gigi. Nah, ini sudah sering mendengar ya, Nabi Musa pernah sakit gigi. Nah, Nabi Musa yang gagal perkasa pernah sakit gigi. Nah, biasanya kalau kita sakit gigi kita mengandalkan apa Bapak Ibu? Obat gitu ya, obat ke dokter dan sebagainya. Nabi Musa ini pernah sakit gigi langsung mengadu kepada Allah. Karena Nabi Musa itu bisa langsung bercakap ya, kalimullah. Ya Allah, saya lagi sakit gigi nih, gimana ya Allah, tolonglah. Langsung tawakalnya kepada Allah. Akhirnya, wahai Musa, nah kamu makan rumput-rumput ini ya, ada tanaman, silakan kamu makan, ini obat. Begitu dimakan, sembuh Bapak Ibu sekalian. Nah, suatu hari sakit gigi lagi Nabi Musa. Nah, begitu sakit gigi, Nabi Musa nggak berdoa sama Allah, langsung ambil obat tadi itu ya, makan rumput tadi itu, karena ada pengalaman, mengandalkan itu tadi. Nah, apa yang terjadi? Oh, tambah parah, tambah sakit giginya. Nah, akhirnya mengadu sama Allah, ya Allah, kenapa yang pertama kok ini sembuh, padahal sama yang dimakan, tanamannya sama. Ya kata Allah, yang pertama kamu memohon kepadaku, kamu menggantungkannya kepadaku. Yang kedua kamu menggantungkannya kepada tanaman itu, bukan kepadanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, Ramadan mengajarkan kita supaya kita itu hanya bergantung kepada Allah. Makanya kalau kita mau tarawih, mau tilawah, berdoa dulu, ya Allah, bantu aku ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tawakal kepada Allah, gak pernah kecewa Bapak Ibu. Karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, gak pernah kecewa kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kenapa kita gagal menjalani Ramadan? Di antara sebabnya adalah kita masih membawa dosa-dosa masa lalu. Kita masih punya salah, baik salah kepada Allah maupun salah kepada sesama manusia, apalagi kepada orang tua. Makanya biasanya sebelum masuk Ramadan kita minta maaf kepada sesama. Tapi ada saja ujian, kadang gengsi atau lupa atau bahkan berbuat salah ketika bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita banyak baca istighfar di bulan Ramadan. Doa yang sering diucapkan adalah kita minta ampun. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu dibaca terus, dibaca setiap malam. Nah, jasa Twitter nanti dibaca misalnya itu, doa itu. Itu artinya apa? Bisa jadi kita malas beribadah karena dosa-dosa kita. Dosa dan kebaikan tidak bisa bercampur. Jadi itu menarik kita. Makanya kita beristighfar terus kepada Allah dan minta ampun. Terutama kepada orang tua, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita lupa, kita berbuat salah, makanya minta maaf saja kepada orang tua. Ini cerita lagi sebelum saya tutup ya. Ada seorang motivator nasional, dia sukses. Suatu hari dicoba istrinya sakit, masuk rumah sakit. Tapi dokter tidak tahu penyakitnya apa. Didiagnosis, diperiksa nggak tahu sakitnya apa, sehingga nggak bisa ngasih obat, nggak bisa ngasih perlakuan, karena nggak tahu sakitnya apa. Sampai dokter itu menyerah, saya nggak tahu Pak, ini sakitnya apa. Sampai kemudian seorang motivator ini berdoa kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah ya Allah, berikanlah pertolongan. Kemudian tiba-tiba dia ingat Bapak Ibu sekalian, dia ingat pernah berbuat salah kepada ibunya waktu kecil, lama sekali. Dia pernah nyolong duit ibunya, padahal duit itu mau bayar utang. Bayangin, marahnya ibunya itu. Duit satu, yaitu keluarga pas-pasan gitu ya, punya utang, digunakan, udah siap untuk bayar, dicolong oleh anaknya sendiri. Kemudian dia tahu sadar bahwa kayaknya ibunya belum lupa nih kejadian itu. Benar dia nelfon ibunya, Bapak Ibu sekalian. Ibu, masih ingat gak siapa yang nyolong duitmu waktu itu, waktu dulu? Ya, saya belum tahu, tapi peristiwa itu tidak akan pernah saya lupakan. Saya tetap ingat kejadian itu. Akhirnya dia ngaku, Ibu, yang mencuri adalah aku Ibu, anakmu sendiri. Aku minta maaf. Saat ini istriku sedang terbaring sakit.
belum tahu penyakitnya apa, mohon doanya ibu. Oh iya, kamu yang ternyata ya, akhirnya ibunya nangis juga. Gak nyangka yang nolong anaknya sendiri, akhirnya dimaafkan dan setelah itu ketahuan penyakitnya apa sehingga diobati, alhamdulillah dan izin Allah SWT. Bagus sekalian, itu ya penyebab kedua bisa kita membawa dosa masa lalu. Yang terakhir adalah kita gagal menghadirkan rasa, menghadirkan makna di bulan Ramadan ini. Kita menjalani Ramadan rutinitas tanpa rasa di situ, tanpa makna. Makanya sering penceramah, sering para kiai, para ustadz menyampaikan, jadikanlah Ramadan ini seolah-olah Ramadan terakhir bagi diri kita. Itu maknanya apa? Itu menunjukkan supaya kita menghadirkan rasa. Coba Bapak Ibu kalau dikasih tahu, Bapak Ibu jatah usianya tinggal besok, gimana rasanya ibadahnya? Atau kalau itu terlalu ini ya, ada kejadian nyata, narapidana mati Bapak Ibu. Bapak Ibu orang mendengar ya, ada narapidana kena narkoba ya, bandar narkoba dipidana mati. Berarti kan dia dalam tanda kutip udah tahu batasnya, dihukum mati. Apa yang dilakukan? Benar-benar taubat itu, benar-benar merasakan seolah-olah waktu itu sangat berharga sekali. Nah coba, karena kita tidak tahu batas sosial kita hadirkan rasa itu, hadirkan seolah Ramadan ini Ramadan terakhir bagi diri kita, seolah kita tidak pernah bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Kita hadirkan rasa itu, sehingga insya Allah kita akan sungguh-sungguh tidak akan melewatkan sedetik pun di bulan Ramadan ini. Sedetik Ramadan sangat berharga sekali, sangat bermakna, beda dengan di luar Ramadan. Hadirkan rasa itu. Jadi kita menikmati tilawah, menikmati bacaan imam. Biasanya kita kan pengen imamnya cepat-cepat ya, gitu ya. Pengennya cepat-cepat, karena kita nggak menghadirkan rasa di sini. Oleh karena itu, jamaah sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah menolong kita. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, supaya kita tetap bisa khusyuk beribadah, bisa mengoptimalkan Ramadan dan tidak menyia-nyiakan di bulan Ramadan. Jangan sampai kita menyesal ketika Ramadan tiba-tiba selesai. Ini cepat sekali udah malam ketiga. Oleh karena itu di ayat Al-Quran itu ayyamam ma'dudat, hari-hari tertentu. Jadi Ramadan cepat sekali Bapak Ibu sekalian. Malam sedikit lewat Ramadan, selesai. Takbiran cepat sekali. Jadi kita jangan sampai kita menyesal. Orang itu baru merasa butuh kalau sudah hilang, kalau sudah tidak ada. Makanya Allah masih memberikan kesempatan kita sampai malam hari ini. Kita optimalkan di bulan Ramadan dan mudah-mudahan kita bisa meraih apa yang dituju oleh Ramadan, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Akhirul kalam, astagfirullahaladzim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.